Dan saya yang ini, kalau bagi saya naudzubillah, ini diminta mengisi kajian di depan para asatiz. Inilah kondisi keadaan yang paling ditakuti oleh ustaz. Karena sesama ustaz ini tak boleh saling mendahului. Jadi kemudian ustaz sekalian, memang sudah ada bukunya dan pengarangnya juga ketua IKADI sebelum saya, Ustaz Alfian Riawan. Judul bukunya Bekal Da'i. Dan buku inilah nanti yang akan menjadi salah satu panduan malam-malam Ramadan. Dan sudah disesuaikan. Dan ini sudah dicetak oleh IKADI Provinsi, oleh Ustadz Yon Henry dan kawan-kawan. Baik, Ustadz, izin Anda menyampaikan tentang bekal da'i, bahwa kenapa kita harus berbekal dan apa bekal yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau langsung ke bekal mudah. Faham, al-fahmu, al-ikhlasu, al-amal, wal-jihad, kemudian tadhiyah. Baru at-ta'ah, kemudian as-sabat, at-tajarrud, al-ukhuwah, siqah, pas 10. Itulah bekal kita. Dan itu ciri khas dakwah kita IKADI. Namun sebelum jauh saya melangkah, izinkan saya menyampaikan, kita ini yang pertama harus bahagia dalam dakwah. Kenapa? Karena dakwah ini perintah Allah. Alhamdulillah. Amrun min indillah. Yang kedua, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya kata ulama, dakwah ini apa? Asyraf maqamatit ta'abbud. Kenapa? Karena dia disebut ada khairul a'mal wa ahsanul aqwal. Kuntum khaira ummah, dan ayat yang lain, apa ayatnya? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi kita ini sedang berada di dua ini, khairul a'mal wa ahsanu aqwal. Tadi Ustadz kita Buya Tarmizi sudah menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa ini? Jadi kami sama pimpinan pesantren dalam lingkaran MPDI, Majelis Pesantren Dakwah Islam Indonesia, kemarin sudah keliling ke beberapa pondok. Jadi sebelum itu kami dapat nasihat dari Ustadz Dr. Kiai Haji Musleh Abdul Karim, yang beliau pemilik pondok pesantren apa Ustadz? Baitul Quran. Beliau menyebutkan, izin Allah saya mudah-mudahan hafal. Jadi qiwamud dunya arba'. Dunia ini kalau mau aman, kalau mau selamat harus ada 4 ini. Pertama, ilmul ulama. Itu paling atas. Baru setelah itu adlul umara. Adilnya para pemimpin. Yang ketiga, sakha'ul aghniya. Dermawannya orang-orang kaya. Barulah du'aul fuqara.
doanya orang-orang fakir. Ini beliau sampaikan di depan pimpinan pondok ketika itu. Kenapa? Ini kan pertanyaannya, kenapa? Karena ilmul ulama adalah warasatul anbiya. Sesat umat ini tanggung jawab salah satunya ke Ustadz Asdi yang membawahi ustadz-ustadz di Pekanbaru. Saya ulangi, sesat umat ini, kita di lingkungan ini, apalagi nama yang langsung disebut Rabitatud Du'at itu, saya tengok yang lain tidak ada yang lebih kuat kecuali Ikadi. Allahu Akbar. Maka ilmu ulama di sini kata ulama untuk menjaga maqasid syariah umat. Satu, supaya hifzuddinnya dapat. Dua, masalah akal, hifzul akal. Menjaga jiwa, hifzun nafs. Menjaga keturunan, menjaga keluarga, sampai menjaga hifzul mal, menjaga harta. Jadi salah satu maksud syariat itu masuk di situ agama dan akal. Itulah dia ilmu ulama itu. Barulah disebut adlul umara. Sekarang kita berada di tempat yang rumah ini rumah dinas dan kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau itu ustadz kita, lulusan terbaik Azhar, jurusan hadis, Ustadz Tirmizi. Nggak ada, tanyalah, ini izin Ustadz Fauzi Hayat, tanya. Paling susah kalau mau lulus dulu itu S2 lulus di Azhar, berat kan? Tanya Ustadz Arzil, entah sekarang. Jadi ketika ada seorang ustadz, dia ulama tapi adlul umara, ketika berkumpul tambah lagi yang ketiga sakhaul agniya, buktinya gajah duduk udah berkeliaran. Baru du'aul fuqara. Ustadz tadi udah bilang, Ustadz peci kami harus sama nih katanya. Empat ini kalau berkumpul sama kita aman dunia. Coba cari satu keadaan empat ini. Siang ini ada di meja kita kotak roti ada, kotak nasi ada. Kotak sarung pun ada. Izin ya, mohon maaf Ustadz. Karena dakwah ini sebenarnya sebelum bicara bekal, yang lebih pantas itu Ustadz Fauzi Hayat membicarakan tabiatud dakwah. Tabiat dakwah. Baru awaiqud dakwah itu, da'iyah itu. Kalau orang mengerti apa tabiat dakwah, apa rintangan-rintangan dakwah, lalu dia bicara bekal, tidak ada apa-apa kita ini. Coba nanti baca dalam kitab fikih dakwah, disebut tabiat jalan dakwah. Satu di antara disebutkan yang pertama apa? Adalah dakwah ini jalannya para nabi. Dakwahnya dakwah nabi. Tadi saya baru menyampaikan jam 9 tadi kajian ibu-ibu kita Salimah se-Riau di Masjid Maqari di Sudirman, bahwa para nabi itu berdakwah memang
ayat yang kita baca tadi surah, kalau tak salah surah Al-Anfal ayat 24, ruhul istijabah tadi, bahwa ada daqiqus syu'ur yang dahsyat kepada para sahabat, kepekaan perasaan, sehingga tidak ada lagi khilafatud dakhiliyahnya, nggak ada, konflik internalnya nggak ada lagi. Mau dapat jadwal nggak dapat, sedikit banyak, di sana amplopnya tebal, di sini tipis misalkan, itu udah nggak ada, ndak itu makomnya. Kenapa? Karena dakwahnya, tabiat jalan dakwah itu ya memang contoh aja Nabi. Kita tidak ada apa-apanya. Karena jalan dakwah para nabi itu lama, panjang, lebih panjang dari umurnya. Itu tidak perlu anak kisahkan gimana Nabi berdakwah ketika dia sirriyatud dakwah, jahriyatud dakwah, sirriyatud tanzim, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi, berkaitan dengan bagaimana Nabi dihunuskan pedang oleh musuh, lalu ditanya, ya Muhammad, siapa yang menjagamu? Rasul bilang Allah. Ketika itu jatuh pedang itu, lalu Rasul mengambil dan menghunus ulang kembali kepadanya dan mengatakan, siapa saat yang menjagamu? Gak ada ya Rasul. Artinya mali'atun bil ibtila'at. Dakwah ini memang penuh dengan uji. Itu disebut tabiat jalan dakwah. Jadi kalau kita berdakwah ini tidak ada ujian, belum mendapati ujian, masih kerikil-kerikil, jadi jangan terlalu kepedean. Karena banyak ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, bahkan pejuang-pejuang Islam yang mereka bukan lagi bil aqwal wa innama bil hal. Keadaan itu sulit untuk dilukiskan dalam berdakwah. Bukan terpaksa, tapi keadaan itu memang sulit untuk mendakwah, mengajak orang aja sulit, makan sulit, kendaraan nggak ada, rumah hancur. Itulah kondisi saudara-saudari kita di belahan bumi seperti Somalia, Palestina, Sudan, dan yang lainnya. Maka kata ulama, yahtaj ila sabrin azim, ila sabrin azim, karena perlu sabar. Maka jangan sampai kita lagi, izin ya Ustadz sekalian, tidak ada waktu lagi kita merasa sakit hati sama Ustadz lain. Tidak ada waktu. Capek kita nanti. Kalau masih yang kita ributkan saudara kita, padahal sama-sama satu rumah, ikadi. Harusnya nggak ada waktu. Tapi kalau kita masih sibuk, ya, di grup-grup masih membicarakan dan buat ulah. Makanya dulu waktu kami saat di sekretaris, ana waktu itu ketua. Mana yang buat ulah itu ana datangi langsung. Ana datangi. Malam itu besok nggak ada ngisi lagi, saya bilang. Ana disidang sama pengurus masjid. Ustadz tuh membawa ajaran salafi, kata dia. Disuruh apa namanya ini, Subhanal Malikil Ma'bud. Apa namanya itu? Bilal. Habis itu disuruh berdoa, dia tidak mau, dia bilang bid'ah dan seterusnya. Anak telepon nih, antum datang sini, ana bilang besok tidak ada jadwal antum lagi. Tidak di sini tempat antum.
Disidang. Ini kadininya lah. Sesat ini kata dia. Mak, sesat pula kadini bilang. Jadi jangan buat bertingkah-tingkah. Kenapa? Banyak hal yang harus kita lakukan lagi di masyarakat. Maka kalau ada yang menghalang-halangi, rugi kita. Yang mengkompor-kompori, rugi kita. Bukan malah mau speednya kuat, ini jadi mundur. Sayang. Ya. Kemudian ya akhul karim, asatis sekalian, kita ini betul-betul berada dalam mahabbatullah. Allah kan mencintai kita. Perintah jalan dakwah ini yang dirintis para nabi, dilakukan sahabat, itu kan memang benar-benar senangnya Allah. Maka ketika ulama tafsir menafsirkan ayat-ayat dakwah itu, apa kata mereka? Inilah semulia-mulia maqam, manzilah, kedudukan di hadapan Allah. Itu Masya Allah. Kenapa Ustadz sekalian, ini mohon maaf ya, mohon maaf agar tidak ada konflik, gesekan dan seterusnya. Karena niat kita masuk, bahkan terdaftar, dapat jadwal itu kan benar-benar mencari ridho Allah. Benar-benar mencari ridho Allah. Maka nanti buka buku ini, sudah dibagikan nanti materi yang ke-10. Maka dibuat di sini dakwah adalah keajaiban. Dakwah adalah keajaiban. Kenapa? Karena di situ mengajak, menyeru agar orang itu berbuat baik. Afwan Ustadz sekalian, ini banyak masukan dari guru-guru kita. Salah satunya adalah agar kita lebih profesionalismenya dalam berdakwah. Maka kami mendorong dari izin Ustadz Fauzi Hayat kami ditunjuk tentang Dewan Pakar, pengawas dan seterusnya. Nampakkanlah loyalitas kita yang memang betul-betul dari lahir dari rahim ikadi. Jangan setengah-setengah. Ustadz, jamaah itu menilai kita. Kalau mau nafas panjang, izin. Kalau mau nafas panjang, Ramadan itulah tempat kita menebar Islam, rahmatan, dakwah, tafahum, takaful, ta'aruf, semua itu. Ambil momen itu untuk benar-benar masyarakat itu puas dengan jadwal, penjadwalan dan ustadz yang diutus oleh IKADI ke masjid. Kalau mau didendangkan, dendangkan aja ayat itu. Jangan setengah-setengah, jangan malu. Bismillah aja. Keluarkan semua. Maka kita minta kemarin bagaimana cara supaya ustaz-ustaz ini, maka kita minta di acara-acara itu bagaimana kita bisa belajar retorika, mimik, raut wajah, penampilan, sampai kepada isi yang kita sampaikan. Karena bukan hanya Ustadz, Abi yang kita utus, tidak.
kita membawa nama instansi kita, lembaga dakwah kita. Kemarin kita sudah ada beberapa orang yang kita panggil izin, kita ngubungi beberapa ustadz. Ini ada catatan ustadz, kata jamaah. Ngomongnya agak kasar, bahasanya, ininya, itunya, penyampaiannya. Gimana tuh Ustaz Yunus? Saya bilang telepon jumpai. Kalau nggak berubah, off-kan dulu. Kenapa? Mereka bukan melihat jadwal itu, tapi ikadi. Sampai beberapa masjid udah coba kasih kesempatan lagi. Coba kasih, gitu juga telepon masjid itu. Ustaz nggak tahu, tapi yang ditelepon itu pengurus. Langsung mereka nelpon malam itu. Yang kedua, Ustaz sekalian, karena kita bicara bekal dai, jangan sampai telat, terlambat. Jangan Ustaz. Kita ini rata-rata pemain baru. Kita ini kadang belum dikenal. Dan tidak ada penyambutan untuk kita. Mau sehebat apapun kita disambut, karpet merah, tepung tawa, tangtung tola, al, tak ada itu. Udahlah nyari masjid, tidak tahu entah jadwal siapa, tiba-tiba double pula ustadznya situ. Ya Pak Long. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi gimana tuh? Itu dia. Kemudian kita harus betul-betul aware. Ditelepon, jawablah. Ustadz, jadwal Ustadz di sini malam ini. Iya, alhamdulillah. Jazakallah telah mengingat. Ini ndak ditelepon, tak mau, tak diangkat, pura-pura tak ada jadwal. Begitu dia berangkat, salah masjid. Rasokan. Ya Allah, rugi kalian Ustaz. Kenapa? Harusnya malam ini dapat 300.000. Tidak ada. Makanya kalau kau ditelepon diingatkan, kau angkat. Ini macam putri betul Ustaz Ikadi. Diingatkan. Coba tanya yang di MDI ini. Kau dikasih jadwal, dah. Gimana caranya Ustaz? Caranya ketika nanti dibagi file dakwah itu, coba buat jadwal sendiri. Ulang tengok ulang. Oh, malam segini di sini, malam segini. Jadi enak. Pun kalau diingatkan, tambah kuat ingatan kita. Itu rata-rata 30 hari itu nanti ada masjid musola. Berapa masjid semua Ustaz? Semua musola sama semuanya 110. Berarti satu malam 110 masjid musola Ustadz Ikadi harus keluar malam itu. Bahkan satu masjid dengan masjid yang lain ada namanya saja, sama namanya tapi alamatnya beda. Hati-hati. Al-hijrah mana? Al-jihad mana? Al-jihad ada 3, ini bocoran nih. Hati-hati nanti ke Palestina. Nurul Iman ada 3. Tolong Ustaz, ya. Ada Ar-Roza. Jadi yang mirip-mirip tengok betul alamatnya. Ya. Izin Ustaz, ini mungkin yang kami sampaikan. Jadi apa bekal tadi? Ada 10. Yang pertama apa? Pahami materi. Al-fahmu. Nanti retorikanya ada. Kemudian apa? Ikhlas. Berapapun isi amplopnya, terima aja. Ya. Al-fahmu, ini maksudnya biar mudah diingat. Ya. Kemudian Ustaz, ini amal bukan hanya duniawi tapi ukhrawi.
Amal ukhrawi kita ini mulia. Dulu anak ingat ada ustadz yang tabrakan mau pergi ceramah. Bannya bocor, akhirnya masjidnya kosong, telepon. Jadi ustadz-ustadz kita ini beragam. Banyak yang masih, maaf ya, secara kadang bensin pun belum terisi. Buka puasa kadang singgah dulu di masjid. Banyak ustadz. Dan waktu Covid itu, Masya Allah, ana waktu itu ketua, ana cari itu amplopnya, ya sampai sembako dan semuanya. Jadi kita sudah ada, kita minta nanti melalui ustaz-ustaz kita. Bahkan ada beberapa ikadi seperti dulu Tenayan ya. Sampai waktu itu Ustadz Resi, Pak Resi di PLN memberikan apa namanya ini? CSR-nya nyumbang itu ke masjid, ke IKADI Tenayan sana, puluhan juta. Kenapa? Masjid itu sudah didatangi, becek, jauh. Nggak ada Ustaz amplopnya. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kita cari donasi, kasih THR. Jadi ada aja jalannya, ada aja caranya. Jadi jangan sampai kita gara-gara itu rontok, rusak amal-amal dakwah kita. Gara-gara itu, alah paling di sini 150, yang biasa aja lah. Kalau banyak, mantapkan keluar. Nggak ada. Kita pula nyetel cara dakwah kita gara-gara amplop aja. Nggak usah. Lillah saja. Ya, kemudian disebut juga al-jihad, kemudian at-tadhiyah, memang harus perlu pengorbanan. Ya, kalau memang perlu kita cukur kumis, kita rapikan. Kalau memang kurang senyum, senyum kita. Apa kira-kira nih Ustaz? Perlu rekam dulu. Masih hidup enggak nih? Ana izin Ustaz ya, kami masih tahsin ya. Biar jangan terlalu pede ketika kita membaca Al-Quran di depan jamaah kita. Gak apa-apa sambil belajar, sambil laporkan. Ada guru kita tutorial kita, Ustaz ini hafalan saya, bacaan saya. Ini ada Ustaz Munawir di sini. Ini ada murid saya, Ustaz siapa yang jual madu, siapa namanya? Ustaz Zaiful. Ada Ustaz Sahabir, ada Ustaz Habib. Berdua ini orang Madani lama, mereka ini muridnya Ustaz Murtado. Mereka ini lulus murid Ustaz Murtado di Abu Darda. Dulu ada panggil orang ini ke rumah, ayo Ustaz ajarin nih. Jangan malu Ustaz. Baca kalau menyubi ayat saya salah. Malu kita. Ayo belajar. Bismillah. Ndak bisa datang ke rumah, Ustaz, ana baca antum tasih. Oh ya, salah antum penyebutan ini. Dah. Udah. Nanti kan ada yang Yaumun Nabi. Ini Ustaz Munawir ngumpul, Ustaz Habib, Ustaz Zaiful, atau siapa Ustaz kita yang Quran ngumpul, buatkan metodik hafalan tahsin untuk Ustaz IKADI. Bisa itu. Sayang Ustaz. Sayang kalau kualitas Quran kita terutama untuk Ramadan itu tidak kita manfaatkan dan didengar oleh jamaah. Tiba-tiba di situ ada ustadz-ustadz yang punya sanad, punya ini, malu kita.
Apalagi pas disuruh jadi imam. Antum aja lah. Anda bisa nah. Hafalan anda ini, hafalan anda itu. Nggak bisa. Isi itu kalah, kena poin kita. Bismillah. Ya, kemarin sudah jalan ana dengar, bahkan istri ana ikut pelatihan bahasa Arab oleh Ustadz Mufid Ibnu Uqail. Beliau kiai kita di pesantren sekolah Ibnu Uqail. Iya, Ustaz ya? Bisa bahasa Arab. Bismillah, ya. Banyak dari kita ini ustaz bisa mengajarkan kita untuk modal ceramah. Baik ini saja, afwan, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga ustaz-ustaz kita ke depan, dan mohon juga Ustaz Asbi dan teman-teman yang ada di pengurus saat ini, buat ajalah. Jangan takut, banyak juga ustaz-ustaz kita uangnya apa semua, tempat alhamdulillah bisa semuanya. Nggak kayak dulu payah. Masjid Ikadi ada. Jadi masjid itu dulu ada 5. Kita bangun masjid biaya yang waktu itu memang dikasih tanah oleh Bu Epi. Ya, Bu Epi itu alhamdulillah baik orangnya. Banyak tanahnya, salah satunya dikasih untuk tanah wakaf Masjid Ikadi Kota. Habis itu ada rumah lagi dikasih. Rumah itu Anda suruh untuk orang yang menunggunya. Dan itu jadi amal jariah bagi dia. Banyak lagi masuk. Kalau kita gunakan di dalam dakwah ini, banyak orang datang. Jadi gunakan mimbar itu bukan hanya sekedar ceramah, tapi semua bisa di situ insya Allah. Ini saja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.